Aku udah baik-baik aja kok, Pak. Kenapa aku harus kontrol lagi besok? Papa tahu. Mama juga sudah kasih tahu Papa soal perkembangan kamu yang cukup baik. Tapi nggak ada salahnya kan? Kalau Papa mau dengar langsung dari dokter atau psikiater soal kondisi mental kamu sekarang. Akila, Papa ini kan sudah lama pergi dari rumah, Nak. Iya, Pak. Tapi aku udah baik-baik aja kok. Dan aku juga udah lama nggak konsultasi ke dokter. Dan aku ngerasa sekarang aku udah baik-baik aja. Akila, please, kamu jangan self-diagnose begitu ya, Nak. Tetap akan lebih baik kalau Papa dengar langsung dari psikiater. Iya, Pak. Tapi besok itu aku mau jenguk Bu Lena. Dia kakaknya Harry sekaligus guru di sekolah aku. It's okay ya, Mam. Ya sudah, kalau gitu Papa tunggu kamu selesai dari rumah Harry ya. Biasanya juga jadwal periksa kamu sore ke malam kan? Iya, Pak. Oke, Ma. Tolong ingatkan Papa besok pagi bikin appointment ulang sama dokter ya. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu, Ma. Pak, aku ke kamar dulu ya mau istirahat. Dav, ngomong apa sih lo sama Diva? Setelah pembicaraan kita terakhir kan gue udah bilang sama lo gak usah dibahas-bahas lagi. Gue gak ada ngomong apa-apa. Dan gue juga gak ada pembahasan apa-apa sama Fanny. Terus, lo sama Diva kenapa diem-dieman? Gak tahu juga gue. Ya gak mungkin dong kalau gak ada penyebabnya. Ya gue gak tahu ya. Mungkin gara-gara kejadian di camping. Kejadian camping? Fanny salah meluk gue waktu kita lagi main petak umpet. Dan kaget. Hah? Ya refleks aja kali, nggak tahu juga gue ya. Tapi kan waktu itu kita lagi bertiga. Gua, Diva, sama Fanny ya. Fanny salah peluk lagi? Elah, masa masih gak bisa bedain lo berdua sih? Bisa kok. Tapi refleksnya masih ke gua kali. Jangan ngomong kayak gitu loh. Ya gue nggak tahu ya, itu kan cuma pikiran gue aja. Soalnya kan abis itu Diva bete. Terus semenjak itu mereka kayak, ya gitu deh, lu tau lah. Ya, tapi yang gue lihat sih kayak Diva agak gimana gitu sama lo. Gue kira kalian ribut malah. Enggak kok, nggak ada yang ribut. Lagian gue juga nggak ada ngomong apa-apa sejak kita ngomong yang terakhir itu. Dan soal camping ya jelas bukan gue yang salah lah. Gue bukannya mau ikut campur sama masalah kalian. Tapi lu sama Diva itu saudara, Dav. Jadi kalau ada masalah mending lo omongin. Jangan malah diem-dieman doang kayak gini. Ya gue harus ngomong apa? Ya oke, gue bakal minta maaf sih. Tapi gue bingung nih gue harus ngomong apa. Kayak, Div, sorry Fanny salah peluk gue. Atau kayak, Div, sorry karena Fanny kadang-kadang refleksnya masih ke gue. Atau, Div, sorry kalau Fanny masih punya rasa sama gue. Gitu. Ya semuanya nggak ada yang cocok kan? Makanya gue bingung. Ya tapi paling nggak tanya lah. Gue sepakat kok itu bukan salah lu. Kalau Fanny itu salah peluk lu. Cuman, ya minimal lu ngomong sesuatu kayak. Ya oke. Tapi gue juga masih bingung nih. Kalimat mana yang cocok dari 3 kalimat yang tadi muncul di kepala gue? Nggak ada yang cocok. Ya terus apa dong Alexander, ha? Ya lu tau lah. Masa harus gue ajarin juga? Dav, dari kalimat yang tadi lu pikirin, itu sebenarnya lu juga udah tahu kalau semuanya nggak bagus. Oke. Iya. Ya ampun, Pak Hari, Pak Budi, kenapa jadi repot-repot gini sih? Saya jadi nggak enak. Lagian ini juga kayaknya kebanyakan deh. Ya tidak apa-apa tuh boleh nak.
namanya juga kan dalam masa pemulihan, mesti makan yang banyak biar cepat sembuhnya ya, betul tidak? Iya betul, sudah saatnya sekarang makan makanan yang bergizi. Eta. Sekali lagi makasih ya, udah datang dan repot-repot bawain ini semua. Ya. Pak Budi kenapa ya? Iyalah, saya itu heran sama Bu Anita. Kita itu udah ngobrol dari Jerman sampai Paris, sampai Purwakarta, alur ngidul. Tapi kenapa Bu Anita nggak masuk-masuk ya? Ya, mungkin dia ada hal yang penting yang kita tidak boleh tahu ya, bisa jadi. Angkat dia. Apa dia sudah tahu? Aku menghubungi dia untuk apa? Iya, Anita. Aku tadi ke ruko. Dan rukonya gelap seperti tidak berpenghuni. Aku juga menelpon kamu berkali-kali. Tentu kamu sedang tidak berusaha menghindar. Menghindar? Dari apa? Aku sudah pindah, Anita. Apa yang sedang terjadi dia? Mengapa kamu membiarkan Zara dan Fatah menyandra Devon? Apa maksud kamu, Reanita? Valerian sudah menghubungi aku dan dia yang mengatakan bahwa Devon disandra. Dan kemudian aku mengkonfirmasinya pada Zara dan Fatah. Aku tidak menyandra Devon, Anita. Tapi Zara dan Fatah mengakuinya. Oh. Begini saja, Anita. Kata Sandra itu bisa diartikan kalau orang yang disandra merasa tidak nyaman. Masalahnya adalah Devon sangat nyaman tinggal di sini bersama aku daripada tinggal di rumahnya. Apa itu bisa dibilang dengan Sandra? Kamu gak percaya? Kamu bisa datang ke sini dan buktikan sendiri. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, Anita. Devon itu adalah keponakan aku juga. Walaupun tidak keponakan secara langsung. Gak ada salahnya kan keponakan menginap di rumah tantenya? Maaf, ada hal lain yang harus aku urus. Aku harus bicara dengan Zara.